Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang berada di rumah maupun berada di sekolah. Kali ini Pak Bibi akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni masih tentang di bab kalor ya anak-anak semuanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai grafik kalor, membahas tentang kalor pada perubahan suhu dan juga perubahan wujud benda. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari tentang keseimbangan termal atau tentang asas Black. Nah, asas Black, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai grafik itu ya anak-anak, ada yang menerima, ada yang melepas kalor gitu ya kemarin. Nah, asas Black atau keseimbangan termal ini lebih kompleks nanti. Jadi ada dua buah zat gitu yang dicampur, tapi dua buah bendanya itu beda suhunya. Nah, asas Black ini ditemukan oleh sebuah orang bernama Black gitulah ibaratnya. Nah, hari ini saya akan lebih concern kepada langkahnya saja dalam menentukan keseimbangan termal atau kesetaraan suhu itu. Oke, baik anak-anak, di sini misalkan ya. Jadi asas Black ini lebih ke keseimbangan termal atau keseimbangan suhu gitu. Termal, bicara tentang keseimbangan termal. Nah, termal kan termo berarti dia suhu gitu ya. Nah, kalau di sini termal lebih bicara tentang suhu atau kalor. Asas Black ini berbicara bahwa kalor yang masuk gitu, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Nah, kalor yang diterima, kalor kita sudah tahu ya kemarin ya, simbol dari kalor itu apa. Nah, kalor diterima sama dengan kalor yang dilepas. Nah, kalor simbolnya adalah Q. Nah, berarti di sini Q diterima, Q terima sama dengan Q lepas. Nah, kita ingat kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perubahan suhu pada benda. Kita pakai rumus yang mencodot kemarin itu ya MC delta T. Sama kalau perubahan wujud pada benda kita pakai rumus yang M kali L atau M kali U. Nah, tapi di kasus ini asas Black kita tidak memakai perubahan wujud pada benda. Karena pada keseimbangan termal itu lebih ditekankan pada kesetaraan suhunya. Jadi kita pakai rumus yang mencodot kemarin ya. Jadi di sini mencodotnya ini mencodot yang diterima, ini mencodot yang melepas. Jadi kita concern ke Q-nya itu lebih ke yang M kali C kali delta T. Nah, C dan delta T-nya nanti ini tergantung dari bendanya. Jadi ini misal nanti air dicampur dengan besi kayak gitu. Jadi nanti C-nya ya C air dan besi seperti itu. Nah, setelah ini nanti akan saya jelaskan tentang peristiwanya. Oke, saya contohkan gini, misalkan Pak Bibi punya sebuah apa ya istilahnya wadah yang berisi air dingin misalkan ya anak-anak, air dingin. Nah, di sini air dingin. Nah, misalkan air dinginnya ini suhunya berapa ya? 2 derajat Celcius misal katakanlah. Air dingin suhunya 2 derajat Celcius, saya campur dengan air panas misalkan. Nah, air panas saya campur. Nah, air panas warnanya agak-agak merah gitu ya, saya campur dengan air panas. Misal air panas suhunya yang enak berapa ya? 80 derajat Celcius kayak gini misalkan. Nah, ini air panas. Nah, lalu air panas dan air dingin ini saya campurkan ke dalam sebuah wadah. Nah, ini wadah dicampurkan, jadi air dinginnya disuntak gitu ya, dituang gitu, air panasnya juga dituang. Nah, dituang sur. Nah, jadi di dalam sini nanti adalah campurannya. Nah, yang tadi
T, kita misalkan T, air dingin kita misalkan TD, dingin gitu ya, itu 2 derajat Celcius. Yang ini T, air panas, misal TP sama dengan 80 derajat Celcius. Coba kalian bayangkan, misalkan air dingin dicampur air panas, maka otomatis yang di sini campuran, di sini berarti di sini air campuran. Nah, yang campur itu pasti akan tidak lebih dingin dari 2 dan juga tidak lebih panas dari 80. Jadi bukan 80 tambah 2, 82 atau 80 kurangi 2, 78, bukan begitu. Tapi di sini nanti menjadi campurannya. Nah, kita misalkan di sini TC atau suhu campuran. Nah, suhu campurannya katakanlah misalkan di sini antara 2 sama 80 ketemunya pasti di antara 2 dan di antara 80. Kan begitu kan ya? Misal berapa ya? Ini misal aja contoh kasarnya 60 derajat katakanlah. 60 derajat Celcius misalkan. Nah, akhirnya apa anak-anak? Di sini 2 derajat dan 80 derajat kecampur menjadi 60. Sehingga dapat kita simpulkan di sini, dapat kita simpulkan T, air dingin, itu lebih kecil dibandingkan suhu campurannya. Oke, dan juga suhu air panas itu lebih besar daripada suhu campurannya. Nah, sehingga suhu air dingin dan suhu campuran serta suhu air panas, nah ini urutannya seperti ini. Air dingin lebih kecil daripada campuran, campuran lebih kecil daripada suhu air panas. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi nanti kalau misalkan ada tentang kesetaraan, ada suhu campuran, di suhu campurannya ini dia merupakan perpaduan antara suhu yang dingin dan suhu yang panas. Jadi berada di tengahnya. Dan bukan berarti kayak gini, jangan kalian berpikir bahwa suhu campuran itu, nah jangan berpikir campuran itu rata-rata 80 plus 2 bagi 2 sama dengan 82 bagi 2, terus kok rata-ratanya jadi 41 derajat. Ini salah. Nah ini salah. Jadi suhu campuran tidak sesederhana ini, tapi nanti ada hitungannya. Nah hitungannya bagaimana? Kita kembali ke sini, setelah ini kita ke contoh soal. Jadi di sini yang menerima kalor siapa? Kalau kita lihat dari air dingin ini, yuk kita analisis bersama-sama. Dan air panas. Harus ada yang menerima, harus ada yang melepas. Nah, kita kembali ke sini lagi. Air dingin. Sekarang saya tulis dingin dulu. Dingin. Suhunya dari berapa? 2 derajat ke menjadi suhu campuran menjadi 60 derajat. Kita tahu di bab 1 dulu, di pertemuan pertama tentang bab kalor, kita tahu bahwa ketika suhunya naik, berarti benda atau zat itu sifatnya adalah menerima kalor. Ya kan? Nah, berarti air dingin ini dia sifatnya adalah menerima kalor. Berarti kita kembali ke rumusnya lagi. Air dingin adalah sebagai pelaku yang menerima. Kita terima kalor yang diterima. Lanjut ke nomor 2. Yang kedua, di sini air panas. Air panas dari suhu berapa? 80 menjadi 60. Suhunya turun. Berarti kalau suhunya turun, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa suhu turun itu adalah peristiwa melepas kalor. Oke, sehingga dapat kita simpulkan dari soal ini, dari gambar atau peristiwa ini, siapa yang menerima kalor? Berarti yang menerima kalor adalah air dingin. Berarti kesimpulannya Q air dingin sama dengan Q yang air
panas. Nah, dingin ini yang menerima, terima. Nah, panas ini yang melepas. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan latihan soal. Jadi yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa pada suhu campuran itu ada yang menerima kalor dan juga ada yang melepas kalor. Yang melepaskan kalor berarti dia suhunya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Contohnya tadi dari air panas ke suhu campuran itu dia melepaskan kalor. Kalau dari suhu dingin ke suhu tinggi, dari air dingin menuju suhu campuran dia menerima kalor. Gitu ya anak-anak. Oke, kita lihat contoh soal. Sekarang ada contoh soal. Di sini Anis menyiapkan minuman es teh di rumahnya. Nah, minum es teh aja dicampur ya. Kalau dalam MIPA itu ya memang gitu, kurang kerjaan. Tapi justru ini nanti bisa menemukan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari gitu anak-anak. Jadi dia mencampur setengah kilo air es suhunya 5 derajat Celcius dengan 1 kilogram air teh yang suhunya 20 derajat Celcius. Jadi setengah kilo suhunya 5 dicampur 1 kilo suhunya 20. Apabila pertukaran kalor hanya terjadi pada kedua benda, jadi pertukaran kalor hanya terjadi pada air es dan juga air teh, wadahnya diabaikan gitu ya, wadahnya tidak ikut berpindah kalornya. Kalor jenis es sekian dan kalor jenis air sekian, maka berapa suhu akhir minuman tersebut? Jadi ditanya adalah suhu air es dan juga suhu air teh yang sudah tercampur. Oke. Nah, kita akan visualisasikan misalkan gini. Pak Habibie punya air teh gitu ya. Air es dulu aja lah. Air es. Nah, ini air es. Es tadi suhunya berapa air es di sini? Berarti 5 di sebelah kiri aja. Oke, nanti biar di sini bisa buat nyampur-nyampur. T apa ya? TS gitu aja lah. TS adalah 5 derajat Celcius. Lalu massa dari es di sini adalah setengah kilo. Jadi MS adalah 0,5 kilo. Nah, 2 ini saja. Lalu dicampur dengan air teh. Nah, misalkan di sini ada air teh. Pilih gambar gini. Teh. Nah, teh yang suhunya teteh. Teteh ya. Teteh di sini 20 derajat Celcius, lalu M teh. Massa tehnya adalah 1 kilogram. Nah, lalu kalau dicampur gimana? Nah, sekarang kita campurkan nih, pura-puranya dicampur tuing. Nah, dicampur ke dalam suatu wadah. Nah, logikanya gimana anak-anak? Pasti suhu campurannya di sini campuran gitu ya, campur. Nah, pasti yang suhu campuran suhunya lebih tinggi dari es dan juga lebih rendah dari teh. Nggak mungkin kan ya, campur 5 sama 20 kok di atas 20 atau lebih rendah dari 5 kan nggak mungkin. Nah, sehingga di sini campurannya pasti dia lebih tinggi. Nah, kita lihat di sini es dari 5 menjadi suhu campuran. Karena suhu campurannya lebih tinggi dari 5, berarti yang melepas kalor siapa? Yang menerima kalor siapa? Kita lihat, kita analisis dulu. TS dia pasti lebih kecil daripada T campuran dan pasti lebih kecil T campurannya dibanding T teh. Sehingga apa? Es suhunya akan naik. Kalau suhu naik berarti dia menerima. Berarti di sini es ini pasti dia menerima kalor. Yang teh dari suhu 20 campurannya nanti lebih dikit, berarti teh pasti dia melepas kalor. Nah, kita kan mau nyari suhu akhir atau suhu campurannya. Nah, sudah kita tahu ini punyanya es, di sini punyanya teh. Kita lanjut ke pengerjaan rumus sekarang. Oke. Kita tahu bahwa diketahui, kita tulis diketahuinya dulu ya. Ini saya pisah gitu, saya pisah. Nah, di sini pengerjaannya.
Diketahui. Oke, diketahui. Anies menyiapkan, nah kita punya yang S dulu, diketahui yang S dulu. Jadi di sini saya akan mengetahui yang S dulu, di mana massa S gitu ya. MS sama dengan setengah kilo satuannya. Lalu S lagi suhunya, TS di sini suhunya adalah 5 derajat Celcius. Nah, ini udah punyanya S. Sekarang kita punyanya yang teh. M teh, massa tehnya 1 kilogram. Lalu T tehnya adalah 20 derajat Celcius. Diketahui lagi apabila kalori jenis S adalah sekian. Oh, ini masih kurang ya. Ini tadi air teh harusnya yang bawah ini. Kalori jenis air teh harusnya. Nah, ini kalori jenis S berarti C. Kalori jenis adalah C. C air S itu S gitu ya. CS adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. C teh. Nah, di sini air teh harusnya teh gitu ya. Air teh. CT adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanya apa di situ? Adalah suhu akhir. Nah, suhu akhir di sini T akhir itu sama aja di sini adalah T campuran. Campur gitu. Ditanya T-nya. Nah, jawab sekarang. Kita kerjakan bersama-sama. Jawab. Rumusnya sederhana. Di asas Black tadi, keseimbangan termal bahwa Q yang terima sama dengan, waduh, sama dengan ini lali. Sama dengan Q yang melepas. Sama dengan Q lepas. Oke. Nah, kita lihat yang menerima tadi siapa? Yang menerima tadi adalah si S. S menerima suhu karena dia dari 5 derajat menjadi suhu campuran yang pastinya dia akan lebih panas. Kalau yang teh dia melepas karena dari suhu yang lebih panas menuju ke suhu campuran yang pasti lebih dingin. Kita balik lagi di sini, berarti kita terima adalah punyanya si S dan Q lepas adalah punyanya si teh. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumusnya. Karena tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa rumus di sini adalah rumus yang mencodot ya, bukan yang ML. Jadi kita ubah ke mencodot di sini. Biar lebih cukup, biar sama dengannya di tengah nanti. M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Tapi di sini anak-anak, di sini M kali C kali delta T-nya yang sebelah kiri punyanya S, yang sebelah kanan punyanya teh. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tentukan, kita tulis keterangannya di sini yuk. Kita ke sini lagi. M, S, C, S dan delta T punyanya S. Yang sebelah kanan M teh, C teh dan delta T punyanya teh. Oke. Kita tinggal masukkan rumusnya, tetapi di sini delta T-nya yang unik anak-anak karena kita mau nyari suhu akhir. Jadi delta T-nya bukan gini loh anak-anak. Bukan, kita kembali lagi ke sini. Delta T-nya bukan kok 20 kurangi 5. Bukan suhu teh kurangi suhu es, bukan. Bukan selisih antara teh dan juga es, tapi delta T-nya adalah masing-masing antara es dengan suhu campuran dan juga antara teh dengan suhu campuran. Jadi beda. Oke, kita kembali lagi sehingga kita tulis di atasnya saja ya. Saya pisahkan. Oke. Ya. Di sini massa S kita tinggal masukkan massa S.
Massa S berapa? Setengah. Sama dengan, satuannya sudah sama semua ya. Di sini kita lihat kilo Celsius, kilo Celsius, kilo Joule Celsius. Berarti di sini satuannya nggak usah saya tulis saja, karena nanti bisa dicoret-coret. Ini satuannya nggak saya tulis supaya lebih mudah dalam menghitung ya. Tapi sebenarnya satuannya ditulis supaya lebih jelas. Tapi karena sudah sama, jadi satuannya nggak saya tulis. Setengah kali CS, CS-nya adalah 2100 dikali delta TS. Nah, delta TS di sini, delta TS adalah suhu T yang lebih tinggi campuran, karena campurannya lebih tinggi daripada TS. Gini, ini sama dengan Q punyanya S. Q S-nya begini. Nah, sekarang Q-nya yang teh, Q teh M C delta T. M teh 1 dikali C teh 4200. Nah, sekarang delta T-nya teh. Delta T-nya teh berarti antara campuran dan teh, sehingga di sini pasti suhunya lebih tinggi suhu teh dibanding campuran. Kurangi suhu campuran sama dengan Q teh. Nah, kalau sudah kita buat rumus seperti yang ada di bawah ini, lalu kita coret-coret nanti setelah ini. Oke, kita masukkan yuk. Yang mau ditanyakan TC ya ini, T campuran atau TC. Nah, kita sekarang masukkan yuk. Setengah kali 2100 kali TC min TS 5 sama dengan 1 kali 4200 kali T teh 20 min TC. Oke, panjang lumayan. Nah, kita sekarang sederhanakan yang bisa disederhanakan. Setengah kali 2100 di sini ya, berarti berapa? 1050 dikali TC min 5 sama dengan 4200 dikali 20 min TC. Nah, 4200 sama 1050 ini maaf kurang. Sebenarnya bisa dicoret sejak awal tadi sebenarnya ini. 4200 sama 2100 kan dua kalinya ya ini 2100 sama 4200. Nah, ini sebenarnya kita udah bisa coret sejak awal sih. Karena ini sama dengan kita bisa bagi ya anak-anak. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu beda ruas. Sehingga yang sebelah kanan ataupun kiri kita bisa coret asalkan dia ruasnya sudah berbeda. 4200 kita bagi dengan 1050. Jadi di sini 4, di sini sisa 1. Sehingga ketemunya di sini tinggal 1 kali TC min 5. 1 kali TC min 5 adalah bilangan itu sendiri, sehingga satunya saya hapus saja. TC min 5, oke, sama dengan 4 kali 20 min TC. Nah, yang sebelah kiri TC min 5, yang sebelah kanan kita harus kalikan satu-satu. 4 harus dikali dengan 20, 4 harus dikali dengan min TC. Ya, berarti di sini TC min 5 sama dengan 4 kali 20, 80 min 4 kali min TC, ya ini min 4 TC. Nah, kalau sudah kita pindah-pindahkan ruas ya anak-anak di sini. Oke, kita pindah-pindahkan ruasnya, berarti yang TC-nya aja min 4, min negatif dipindah ruas ke sebelah kanan. Jadi positif. Jadi di sini TC min 4-nya kita pindah ruas ke kanan jadi plus 4 TC. Min 5-nya kita pindah ruas ke kiri jadi 80 plus 5. Sehingga di sini jadi TC tambah 4 TC sama aja kayak X tambah 4X jadi 5.
TC sama dengan 85. Berarti suhu campurannya ini 5 kali TC dipindah ruas ke sebelah kanan. Awalnya kali jadi bagi, berarti jadi 85 dibagi 5. Sehingga berapa anak-anak? Jadinya adalah 17 derajat Celcius. Nah, berarti jawabannya jadi suhu akhirnya adalah 17 derajat Celcius. Nah, ini perlu keahlian matematika ya di sini, terutama dalam memindah-mindah ruas. Ini seperti tadi membuka kurung, misal 4 kali 20 sama 4 kali min TC, ini butuh keterampilan matematika. Kalau misalkan nanti kurang paham di matematikanya, bisa hubungi guru matematika atau guru IPA juga nggak apa-apa, nanti japri. Kalau misalkan tidak bisa cara pindah-pindah ruas, nanti ada sesi khusus untuk mempelajari ini. Karena di kelas 7 memang ini agak sedikit rumit, kayak misal TC ditambah 4 TC kok bisa jadi 5 TC. Ini juga keperluan lebih ke aljabar ya. Kayak misal X tambah 4X maka jadinya 5X. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang asas Black atau kesetaraan termal, keseimbangan termal. Untuk itu anak-anak nanti akan saya berikan contoh soal. Jadi semoga kalian bisa dengan soal yang banyak seperti ini, dengan latihan seperti ini, asalkan step by stepnya kalian sudah jelas, maka kalian akan bisa mengerjakan. Nah, kalau misal masalah keterampilan matematika itu bisa dikejar, tapi yang penting konsep dalam IPA-nya sudah jelas, karena besok mungkin di soal PAS atau di soal ulangan, saya tidak akan memberikan hitungan yang banyak ini, tapi saya akan memberikan lebih ke arah konsep dasar. Cuman kalian harus paham siapa yang menerima dan siapa yang melepas kalor dalam peristiwa asas Black. Itu saja dari Pak Habibie. Kesimpulan yang kita dapatkan di hari ini adalah asas Black itu terdiri dari 2 peristiwa, yakni peristiwa melepas dan menerima kalor secara bersamaan sehingga mencapai keseimbangan termal. Nah, suhu campuran atau suhu akhir dapat dicari dengan Q lepas sama dengan Q terima. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam belajar ya kalian semuanya ya.